Shalom, salam damai sejahtera, salam sadar saya ucapkan kepada sahabat Kanuru dimanapun Anda berada dan kapanpun Anda mendengarkan siaran ini. Selamat datang di channel Kanuru, selamat datang dalam program baru dari Kanuru. Hore, mana tepuk tangan. Ya, program baru kali ini teman-teman Kanuru akan melakukan bedah buku. Yaitu sebuah buku yang mengulas Islam dengan ditinjau dari perspektif atau pengamatan sejarah. Nah, buku ini sendiri dibuat oleh Dr. Rafat Amari dengan judul Islam in Light of History. Ini adalah sebuah perjalanan yang pastinya akan memberikan asupan-asupan yang sangat bagus untuk otak kita sekalian. Oleh karena itu pastikan teman-teman stay tune di channel Kanuru dan juga pastikan teman-teman akan membantu untuk meramaikan siaran kita kali ini dengan cara membagikan video ini sebanyak-banyaknya ke berbagai platform media sosial sehingga apa yang teman-teman dengarkan kali ini juga didengarkan oleh orang lain. Nah, gitu. Mantap tepuk tangannya jemaah. Oke. Nah, teman-teman, ini saya baru dapat sebuah buku ini cukup menarik. Saya sudah baca beberapa bagian dan saya tidak mau buku ini hanya saya sendiri yang mengkoleksi atau mengetahui isinya. Oleh karena itu saya juga rindu buku ini akan mencerahkan bagi pendengar atau penonton channel Kanuru. Ingat, ini adalah sebuah usaha, upaya untuk bedah buku. Jadi bukan untuk mendiskreditkan atau menghujat atau melecehkan atau menistakan agama. Jadi kalau ada yang menuduh dengan tuduhan-tuduhan seperti itu, Anda itu sangat cetek atau picik pikirannya. Anda perlu belajar lagi bagaimana Anda harus lebih terbuka di era seperti ini untuk mendapatkan pemahaman pengetahuan yang baru. Ya, jadi teman-teman buku ini sendiri tersedia dalam bentuk PDF ya. Jadi kalau teman-teman search di Google sebenarnya buku ini dengan mudah tersedia di sana dan saya yakin juga teman-teman dapat mendownloadnya sehingga dapat membacanya. Tapi bagi teman-teman yang tidak ada akses ke buku ini, maka di kesempatan kali ini saya akan membantu kita untuk mengetahui isinya. Jadi kita lihat dulu bagian pendahuluannya teman-teman, daftar isinya. Di mana di sini teman-teman akan temukan di bagian awal, yaitu membahas tentang Quran yang tak dapat dipertanggungjawabkan dan para penulis hadis menurut sejarah. Di mana di poin ini, kita akan melihat analisa Quran berdasarkan catatan sejarah. Ini menarik sekali teman-teman ya. Jadi selama ini banyak kali kita di antara umat Kristen tidak tahu apa-apa tentang Islam. Karena memang di gereja juga, gereja tidak pernah menyediakan waktu untuk mengajarkan tentang Islam. Betul? Betul jemaah? Ha, betul, jemaah saya setuju. Karena selama ini gereja atau pendeta kita tidak pernah khotbah membahas tentang Islam. Berbeda dengan Islam teman-teman. Di masjid mereka kan biasanya penceramah para ustadz ya, yang dibuka itu Alkitab. Jadi yang dibahas itu tentang kekristenan. Terbalik ya. Nah, di bagian pertama ini para muslim yang menulis ulang sejarah Islam. Kita akan lihat. Oh ternyata sejarah Islam itu ditulis ulang oleh para muslim. Nah, seperti apa nanti kita akan lihat. Di bagian kedua, sejarah asli Mekah. Nah, ini juga akan menolong kita teman-teman untuk mengetahui apakah Hagar pergi ke Mekah sesuai dengan klaim muslim. Penyelidikan catatan sejarah menunjukkan Mekah tidak mungkin dibangun sebelum abad keempat Masehi. Ya, di bagian kedua ini. Dan sejarah dan arkeologi Arabia menunjukkan bahwa Mekah tidak ada sebelum zaman Kristen.
Tiada keterangan tentang Mekah dalam arkeologi dan kota-kota dan kerajaan-kerajaan kuno Arabia. Tiadanya keterangan tentang Mekah di berbagai catatan sejarah negara-negara yang menguasai Arabia. Penelitian prasasti Assyria juga tak menemukan keterangan tentang Mekah di zaman kuno. Catatan sejarah bangsa Kaldea juga tidak mencantumkan keterangan apapun tentang Mekah di abad ke-7 dan abad ke-6 sebelum Masehi. Tidak adanya perdagangan di Mekah, Alkitab dan pengakuan Muslim tentang Mekah kuno. Sejarah sebenarnya pembangunan Ka'bah di Mekah. Nah, di bagian ketiga kita akan lihat Ka'bah dan Allah sebagai ungkapan ibadah bintang Arabia. Nah, ini masih panjang sekali ya teman-teman ya. Tidak mungkin saya baca semua, kurang lebih begitu garis besarnya. Nah, di kata pengantar ini teman-teman, ini penulis menguraikan bagaimana dia sungguh-sungguh mendalami tentang Islam ini. Sehingga apa yang dia hasilkan ini adalah bukan sebuah buku kaleng-kaleng ya. Jadi kalau ada yang mengatakan, wah ini kaleng-kaleng, Anda stop dulu. Karena dari pengakuan penulis buku ini, dia melakukan penyelidikan untuk belajar tentang Islam ini selama kurang lebih 20 tahun. Dia menyelidiki berbagai buku tentang kehidupan Muhammad dan perkataannya dalam hadis. Aku membaca berulang kali Quran dan tafsirnya. Aku mempelajari berbagai catatan sejarah tentang Islam dan non-Islam yang menjelaskan keadaan Arabia sebelum Islam dan mitologi. Lalu aku merasa bahwa aku pun harus mempelajari tulisan kuno para penulis Yunani dan Romawi yang telah mengunjungi Arabia dan mencatat tentang keadaan geografinya. Aku ingin tahu apakah mereka menyebut keterangan tentang Mekah. Anda lihat di sini dari pengakuan penulis bahwa untuk menghasilkan buku ini butuh perjuangan 20 tahun. Butuh perjuangan untuk membaca begitu banyak literatur baik dari intern Islam maupun dari eksternal, dari sejarawan non-Muslim atau dari sumber-sumber non-Islamik lainnya. Kurang lebih begitu teman-teman untuk meyakinkan kita bahwa apa yang kita baca ini adalah benar-benar sebuah buku yang berbobot dan layak untuk kita baca atau kita pahami. Nah, sebagai keterangan awal, penulis menuliskan bahwa 1,5 miliar Muslim sholat menghadap ke Mekah. Mereka yakin bahwa kota ini dulunya dikunjungi Abraham dan putranya Ismail sesuai dengan pengakuan Muhammad di Quran. Lalu membangun Ka'bah menurut Muhammad. Mekah adalah kota makmur di Arabia Barat sejak abad ke-21 sebelum Masehi, di saat Abraham masih hidup. Meskipun tak ada satupun catatan sejarah yang mendukung keterangan ini. Jadi sebenarnya klaim bahwa Abraham pergi ke Mekah, satu-satunya sumber yang ada adalah hanya dari perkataan Muhammad sendiri. Muslim sampai hari ini belum temukan sumber lain yang mendukung pernyataan bahwa benar adanya Abraham pernah ke Mekah. Jadi kalau ada penemuan terbaru harusnya cendekiawan Muslim sudah mengangkat atau membahasnya. Tapi sayangnya sampai sekarang nampaknya Muslim tidak pernah menanggapi buku ini. Saya tidak mengerti kenapa mereka diam 1000 bahasa. Nah, pengakuan Muhammad ini didukung oleh 4 orang Hanif. Kalau kita baca dalam riwayat hidup Nabi oleh Ibnu Hisham yang ditulis di abad ke-8 Masehi, bahwa Hanifah atau Ahnaf adalah kelompok masyarakat kecil yang dibentuk oleh 4 orang Mekah yang setuju akan beberapa hal. Keempat orang ini adalah Said bin Amru bin Nafil, Baraka bin Naufal, Ubaidullah bin Jas, dan Uthman bin Al-Huwarid. Mereka semua mati sebagai kaum Sabi. Nah, catatan ini teman-teman bisa lihat dalam Ibnu Hisham Dar al-Khair. Ada dalam buku Dar al-Khair, terbitan tahun 92
di halaman 242. Keempat pendiri agama Hanif ini adalah saudara-saudara Muhammad. Oh, jadi agama Hanif ini didirikan oleh 4 saudara dari Muhammad. Lalu Muhammad mendirikan Islam. Nah, keturunan dari Loefi, salah satu kakek moyang Muhammad, terlebih lagi, Waraka bin Naufal dan Uthman bin Al-Huwairith adalah saudara sepupu Khadijah, istri pertama Muhammad. Ubaidullah bin Jas adalah saudara dekat Muhammad. Ibunya yakni Umayyah adalah putri dari Abdul Muthalib, kakek Muhammad. Dengan kata lain, Ubaidullah adalah saudara sepupu Muhammad. Saudara perempuan Ubaidullah adalah Zainab binti Jas, salah seorang istri Muhammad. Jadi Zainab itu sebenarnya masih sepupu dengan Muhammad. Yang dulu nikah sama Zaid bin Haritha, anak angkat Muhammad. Oh, saya baru tahu nih teman-teman. Ternyata Zainab itu adalah sepupu dari Muhammad ya. Nah ini teman-teman bisa lihat dalam Ibnu Katsir Al-Bidayah wal Nihaya. Nah, ketika Ibnu Hisham berkata bahwa keempat orang ini mati sebagai orang Sabi, hal ini karena keempatnya sering mengunjungi daerah Sabi, terutama Said bin Amru bin Nafil yang terkenal suka berkelana jauh ke Musil di daerah Irak Utara dan ke Jazirah di daerah timur Laut Syria dekat perbatasan dengan Asia Minor yang sekarang adalah Turki, dan ke Irak untuk mempelajari agama. Kadangkala Said ditemani oleh Waraka bin Naufal dalam melakukan perjalanan ini. Nafil bin Hasim, cucu Said bin Amru bin Nafil, menyebut tentang perjalanan yang dilakukan kakeknya ke kota Musil dan ke daerah Jazirah ditemani oleh Waraka bin Naufal. Perjalanan ini dilakukan untuk mencari agama. Jadi memang ada sebuah kebiasaan di sana teman-teman untuk mereka ya, orang-orang seperti ini mencari agama. Bahkan pergi berkilo-kilometer untuk melakukan sebuah perjalanan untuk mencari agama. Daerah Muslim dikenal sejak abad kedua Masehi sebagai tempat tinggal bangsa Sabi Mandea, yang merupakan pengikut aliran gnostik pagan yang menyembah banyak dewa Persia di bawah pengaruh agama politeisme dari Mesopotamia. Daerah Haran terletak di yang merupakan tempat tinggal Sabi Haran, pemuja dewa Sin, bulan, bintang, planet, dan jin, terletak di wilayah Jazirah. Oh, jadi memang sudah lazim teman-teman ya, bahwa di sana ada Sabi Haran, pemuja dewa Sin, pemuja bulan dan bintang, serta planet dan jin. Jadi di zaman Muhammad orang menyembah jin itu memang sudah lazim, sudah ada. Hubungan dekat antara kaum Hanif dengan kaum Sabi Mandea dan Sabi Haran mengungkapkan bagaimana Muhammad menggabungkan banyak dongeng dan ibadah agama aliran kepercayaan itu ke dalam Al-Quran. Contohnya ibadah Ramadan juga dikenal sebagai ibadah Haran. Lihat bab 4, bagian 3 tentang Ramadan. Tata ibadah solat Islam, gerakan-gerakan dan cara wudhu sebelum solat, semuanya berasal dari ritual ibadah Mandea. Aku akan membahas tentang dongeng ajaran ritual ibadah dari sumber-sumber Mandea dan Haran dalam Quran di buku lain. Karena buku ini terfokus pada sejarah Mekah dan Ismail dan kebangkitan Islam. Jadi ritual, kata penulis, ritual yang dilakukan di dalam Islam misalnya tentang ibadah solat, tentang melakukan wudhu, cara wudhu, itu berasal dari ritual ibadah Mandea katanya. Ini saya berharap teman-teman muslim bisa lakukan cross check ya mengenai pernyataan ini. Apakah benar demikian? Teman-teman bisa cross check pernyataan ini.
ya, tentang cara ibadah orang Mandea ini seperti apa. Fakta bahwa kaum Hanif dianggap sebagai kaum Sabi oleh masyarakat Mekah menunjukkan bahwa kepercayaan dan ibadah kaum Sabi lebih jelas dan kuat cirinya. Sehingga tak kala orang-orang Hanif menerapkan cara ibadah yang sama, masyarakat Mekah langsung menggolongkan mereka sebagai kaum Sabi. Muhammad menjadi pengikut Hanif sejak usia muda. Dia sering menghabiskan waktu bersama kaum Hanif dengan bertapa di gua-gua di Gunung Hira. Said bin Harita, putra angkat Muhammad, juga membenarkan hubungan antara Muhammad dan Said bin Amru bin Nafil. Ibnu Darid, ahli sejarah Islam, menuliskan pertemuan antara Muhammad dan Said. Hal ini membenarkan bahwa Muhammad diajar sejak kecil oleh Said. Ini Said tentu mungkin bukan anak angkat ya teman-teman ya. Ini Said bin Amru bin Nafil. Nah, mengenai catatan ini teman-teman nanti bisa lihat dalam Ibnu Katsir Al-Bidayah wal Nihayah halaman 244. Dan Ibnu Katsir Al-Istiqaq 84, Kastalani Ahmad Ibnu Muhammad Irsyad Al-Sari. Ini semua ada kutipan teman-teman. Jadi pernyataan ini bukanlah pernyataan kaleng-kaleng, tapi ini ada catatan kaki sumber dari data-data yang dibahas di bagian ini. Waraka sepupu Khadijah adalah tokoh utama Hanif. Wah, ini saya baru tahu nih. Waraka ini adalah tokoh Hanif. Dia sering melakukan tanif, yakni mengasingkan diri untuk bertapa di Gua Hira. Jadi Waraka ini juga melakukan bertapa di Gua Hira, yang mana ini tidak pernah dilakukan oleh orang Kristen, teman-teman ya. Jauh dari masyarakat selama berbulan-bulan. Ibadah seperti ini dikenal sebagai bidah menurut Kristen. Jadi Waraka ini adalah sesat, teman-teman. Dia adalah bidat. Khadijah lalu menjadi istri pertama Muhammad, dan Muhammad pun sering melakukan tanif di Gua Hira. Ya, jadi ini teman-teman bisa lihat dalam Hippolytus, The Refutation of All Heresies. Teman-teman bisa lihat ini cerita tentang Khadijah, istri Muhammad pertama, dan juga tentang tradisi Hanif ini, teman-teman. Waraka lalu memeluk kepercayaan bagian dari aliran Kristen yang bernama Ebionisme. Said tidak mau memeluk agama apapun yang berhubungan dengan Kristen atau Yudaisme. Dan dia memilih kepercayaan berdasarkan ajaran-ajaran Sabi Mandea dan Sabi Haran. Sebagian umat kahin yang adalah para dukun agama jin Arabia bergabung pula dengan kaum Sabi. Ada bukti bahwa kaum Hanif melakukan okultisme, seperti misalnya hubungan mereka dengan para jin yang sebenarnya tak lain adalah setan. Ibadah tapa di Gua Hira dekat Mekah dan pengakuan mereka bahwa para jin merupakan perantara bagi para nabi menggantikan malaikat. Semua hal ini tercantum dalam Quran dan kehidupan Muhammad. Jadi kalau teman-teman perhatikan dari awal tadi, ini hampir Gua Hira itu menjadi sentra untuk mereka melakukan pertapaan. Baik mereka yang Sabi Mandea, baik mereka yang melakukan tanif ya, semua berpusat di sana. Sepertinya Gua Hira ini adalah sebuah sentral yang cukup familiar pada masa itu, teman-teman ya. Nah, kaum Hanif mengatakan bahwa Muhammad adalah pendiri kepercayaan mereka di saat Muhammad masih muda, dan hal ini mempengaruhinya. Dalam salah satu hadisnya, Muhammad berkata, Said akan dipertimbangkan sebagai ketua utama negara di antara, saya ulang, kaum Hanif mengatakan bahwa Abraham adalah pendiri kepercayaan mereka di saat Muhammad masih muda. Dan hal ini mempengaruhinya. Dalam salah satu hadisnya, Muhammad berkata, Said akan dipertimbangkan sebagai ketua utama negara di antara Yesus dan aku. Perkataan ini menunjukkan bahwa Muhammad percaya dengan Said dan dia dianggap sebagai salah satu pendiri Hanif. Sama seperti Musa, dianggap sebagai ketua Yudaisme dan Yesus sebagai ketua Kristen. Ini membuktikan bahwa sebelum Said, tidak ada yang mengatakan adanya agama Abraham.
istilah agama Abraham hanya muncul di zaman Muhammad melalui pengakuan atau klaim dari Said. Ini menarik ya teman-teman ya. Jadi sepertinya ada campur aduk begitu ya. Ada campur aduk antara kepercayaan Abraham, agama Abraham, ya. Dan juga seperti ada sebuah cocokmologi juga kalau kita lihat di sini. Sebagaimana Musa adalah pendiri Yudaisme, lalu juga Yesus pendiri Kristen, dan Muhammad kemudian dikatakan sebagai pendiri dari agama Hanif ini. Data sejarah menunjukkan Mekah tidak ada sebelum zaman 4 Masehi. Salah satu tujuan buku ini adalah menunjukkan catatan sejarah kuno yang ditulis sejarawan Yunani dan Roma yang mengunjungi daerah Arab Barat di mana Mekah berada. Kita akan melihat nanti bahwa tidak ada satupun tulisan mereka yang menyinggung tentang Mekah. Dengan mudah bisa dilihat bahwa daerah di mana Mekah kelak dibangun merupakan daerah kosong tak berpenghuni sebelum zaman Kristen. Jadi tidak ada catatan sama sekali di sebelum zaman Kristen tentang daerah Mekah ini. Ini hanya sebuah tempat yang kosong. Buku ini juga akan membahas perihal arkeologi Arabia dan referensi arkeologi dari negara-negara yang dulu pernah menjajah Arabia, Tengah dan Barat. Para arkeologis menunjukkan bukti bahwa Mekah bukanlah kota purba sebelum yang disebut dalam hadis dan Quran. Kota-kota, suku-suku, dan negara-negara dalam jalur-jalur jalan Arab untuk mencapai pasar-pasar besar di Asia Barat, yakni daerah Mesopotamia, Syria, Levan, atau Anatoli, dengan jelas dicatat dalam naskah-naskah Assyria dan Kaldea, dan tak pernah menyebut sedikit pun tentang Mekah yang dibangun di jalur utama antara Yaman dan Arabia. Padahal Mekah ini adalah sebuah kota penting, teman-teman. Ya, tetapi peta-peta perdagangan yang ada pada waktu itu, ya, seperti misalnya di Mesopotamia, Syria, Levan, Anatoli, ini ditulis. Tapi naskah tentang tentang Mekah justru tidak ada. Padahal ini adalah kota sejarah yang terkenal, teman-teman, menurut Quran. Kita juga akan menelaah Alkitab yang merupakan sumber penting untuk menyelidiki sejarah kuno. Alkitab menyebut rute-rute perdagangan melalui Arabia dan menyebut berbagai kota yang terletak di berbagai jalur perdagangan melalui Arabia Barat ke Palestina dan Phoenicia di pantai Mediterania Lebanon. Buku ini juga akan membahas siapa yang membangun Ka'bah dan tanggal pembuatannya. Keterangan ini membantah pernyataan Islam tentang tidak adanya batu hitam atau Hajar Aswad di Mekah sebelum abad ke-5 Masehi. Islam juga dibangun dengan dasar pengertian bahwa Muhammad adalah keturunan Ismail, bahwa Ismail hidup di Mekah, dan bahwa keturunannya Ismailit juga hidup di Mekah dan mendirikan agama monoteisme di Arabia. Di bab keempat buku ini kita akan menelusuri sejarah kaum Ismailit dari zaman Yakub dan akan menunjukkan di mana tempat hidup mereka sebenarnya. Lalu akan dijabarkan kepergian suku Ismailit dari Sinai ke 10 atau 11 sebelum Masehi. Hal ini akan tertulis jelas dalam naskah Assyria yang menjelaskan suku Ismailit tidak pernah mencapai daerah di mana Mekah akhirnya didirikan. Oh, ini luar biasa nih teman-teman. Di sini kita akan lihat catatan-catatan yang justru mendukung pernyataan Alkitab bahwa keturunan dari Ismail tidak pernah ke Mekah. Hal ini membantah pernyataan Muhammad, pernyataan dalam Al-Quran bahwa Ka'bah itu dibangun oleh Abraham. Bahkan dikatakan juga Ka'bah itu adalah tempat kubur dari Abraham. Kita akan lihat teman-teman data-datanya di buku ini. Buku ini membahas asal-usul keluarga Muhammad. Dia berasal dari keluarga Syabi yang hidup di Yaman dan tidak ada hubungan darah apapun dengan Ismailit atau keturunan Ismail. Data Islam yang mengakui Muhammad sebagai keturunan Ismailit akan dibahas, dibantah, dan ditunjukkan kesalahannya. Di sini kita akan lihat teman-teman, data-data yang
membongkar habis bahwa keturunan Ismail tidak pernah ada korelasi dengan Muhammad, ya, yang berasal dari Arab. Di abad 4, di bab 4 buku ini kami akan menunjukkan akar-akar pagan dan ibadah haji. Ibadah ini diselenggarakan untuk minta hujan pada dewa-dewa matahari, pada bulan, pada Manat, salah satu dewi putri Allah. Meskipun ibadah naik haji tak ada hubungan dengan kota Mekah, tapi kota itu memiliki sarana untuk ibadah haji kecil yang dikenal dengan sebutan umrah. Akan dibahas pula asal-usul sebenarnya ibadah haji yang berhubungan dengan ibadah okultisme di Mekah dan Medina. Ramadan adalah ibadah syabiharan, dan ini juga dibahas di bab 5 bagian 3. Wow, makin menarik teman-teman dalam bab-bab selanjutnya. Harap teman-teman mengikuti perjalanan ini untuk bersama-sama kita telaah dari catatan di dalam buku ini. Nah, ini petanya teman-teman. Ini adalah peta daerah Sinai di zaman Musa. Kalau kita lihat di sini ada daerah Moab, Sur, Paran. Ini tempat Abraham di Paran. Ada Edom, Midian, ada Mesir di sini. Kalau teman-teman lihat di sini hampir tidak ada catatan mengenai kota Mekah. Ini adalah, ini teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah peta Arabia di zaman kuno. Kota Mekah belum dibangun, tapi kota-kota lain sudah ada. Ini adalah daerah di mana Mekah kelak dibangun. Padahal catatan untuk kota-kota lain sudah ada, misalnya tentang Sokotra, Aksum, Adul, Berenice, Yamama, Kinda, Duma. Ini peta yang dibuat teman-teman pada zaman Arabia kuno ini. Tapi di sini tidak ada sama sekali catatan mengenai keberadaan kota Mekah. Ini menarik. Nanti kita akan lihat lebih lanjut teman-teman. Nah, ini adalah peta Arabia Tengah dan Barat di tahun 1945. Peta ini diambil dari Western Arabia dan Red Sea oleh Divisi Laut Angkatan Laut Inggris. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini ada catatan tentang Mekah dan juga tentang Madinah di sini. Kota-kota Arab yang dikuasai oleh Raja Babilonia Nabonidus selama 10 tahun di bagian tengah dan barat Arabia. Kota Mekah tak disebut sama sekali di catatan sejarah Raja Nabonidus. Tidak ada ini. Daerah di mana Mekah kelak dibangun di sini. Tapi tidak ada catatannya di dalam peta ini. Peta kerajaan yang dipimpin oleh Raja Nabonidus. Oh. Oke. Sekarang kita masuk ke bab pertama, teman-teman. Untuk sesi ini, kita akan masuk ke bab peta pertama yang membahas tentang Quran yang tak dapat dipertanggungjawabkan dan para penulis Islam menurut sejarah. Analisa Quran berdasarkan catatan sejarah. Apakah makna catatan sejarah? Pertama-tama aku akan menerangkan makna apakah catatan sejarah. Sejarah itu berdasarkan narasi tercatat di mana keterangan ditulis oleh para ahli sejarah dalam buku-buku mereka di zaman mereka hidup. Contoh narasi tercatat adalah tulisan sejarawan Yunani Herodotus yang lahir di Asia Minor dan hidup di abad ke-5 sebelum Masehi, yaitu Cicero, berpendapat bahwa Herodotus adalah bapak sejarah. Herodotus menulis sejarah dunia, terutama tentang perang-perang Persia. Bukunya yang berjudul Histories atau sejarah mencakup masa dari pertengahan abad ke-6 sebelum Masehi sampai awal abad 5 sebelum Masehi. Sejarawan kuno seperti Herodotus tidak hanya bisa jadi sumber meyakinkan saja, tetapi keterangannya sangat penting bagi kita untuk memahami kejadian di masa lampau.
Sejarawan-sejarawan Yunani dan Romawi lain seperti Herodotus juga menulis catatan sejarah penting yang bisa dianggap sebagai sumber yang terpercaya akan sejarah dunia. Sumber lain tentang sejarah dunia juga terdapat dalam catatan sejarah riwayat raja-raja dan negara-negara. Riwayat penguasa Assyria, Kaldea, dan Persia juga sangat berguna. Tawarik yang paling kuno berasal dari Assyria, ditulis di abad ke-7 dan ke-8 sebelum Masehi. Kami pun memiliki sumber-sumber sejarah lainnya, seperti catatan tahunan yang dipahat di batu-batu dan penemuan arkeologi lainnya. Jadi teman-teman, kitab Tawarik, kitab raja-raja, itu adalah sebenarnya buku-buku sejarah. Yang mana kalau kita bandingkan dengan catatan dari Herodotus dan juga sejarawan-sejarawan abad purba lainnya, sejalan teman-teman. Ini luar biasanya Alkitab kita. Nah, kalau kita lihat Al-Quran sampai sekarang, saya belum temukan tulisan yang menulis adanya kesejalanan, keharmonisan antara Al-Quran dengan sejarah. Nah, ini membenarkan kalau ada yang dikatakan oleh Ibu Sufiatur beberapa waktu lalu ketika dia katakan bahwa Al-Quran ini adalah kumpulan puisi-puisi, ya bisa jadi teman-teman. Bisa jadi ini adalah kumpulan puisi-puisi, makanya tidak ada catatan sejarah di dalamnya yang bisa dikonfirmasi kebenarannya secara historis. Nah, Alkitab itu sebagai sumber sejarah kuno dan terpercaya. Tepuk tangan dulu dong. Nah, ini luar biasanya Alkitab kita nih teman-teman. Meskipun kita memiliki berbagai sumber sejarah kuno yang terpercaya, sumber utama yang paling penting adalah Alkitab. Buku ini ditulis oleh berbagai nabi yang hidup di berbagai zaman yang berbeda. Mereka menulis keterangan secara akurat. Kebanyakan penulis perjanjian lama hidup dan menulis lama sebelum ada sejarawan dunia yang melakukannya. Penulis Alkitab pertama adalah Musa yang hidup di abad 15 sebelum Masehi. Musa menulis riwayat-riwayat berbagai negara yang terbentuk melalui keturunan putra-putra Nuh setelah terjadi bencana air bah. Tulisan Musa tercantum dalam kitab Kejadian, buku pertama di Alkitab. Meskipun dahulu para ahli sejarah meragukan kebenaran tulisan sejarah Alkitab, tapi sekarang ditemukan berbagai bukti arkeologi yang membenarkan ketepatan catatan sejarah Alkitab. Meskipun Alkitab mencakup periode di mana tidak ada sejarawan dunia, bukti-bukti arkeologi yang didapat dari berbagai penggalian di seluruh Timur Tengah telah menambah pengetahuan kita akan masa tersebut. Karena penemuan arkeologi ini tidak pernah bertentangan dengan narasi Alkitab, maka Alkitab adalah sumber keterangan terpercaya, terutama tentang sejarah kuno. Keterangan sejarah dan kronologi yang salah dalam Quran. Di lain pihak, Islam tidak memiliki keterangan dokumen apapun untuk mendukung isinya. Ingat baik-baik ya teman-teman. Di lain pihak, Islam tidak memiliki keterangan dokumen apapun untuk mendukung isinya. Saya yakin ini bukan hanya sebuah kalimat yang dibuat sedemikian saja tanpa ada kebenaran, tanpa ada data pendukung akan pernyataan ini. Kita akan buktikan di bab selanjutnya. Muhammad menulis di abad ke-7 Masehi. Lama sekali setelah berbagai catatan sejarah ditulis. Jadi apa yang ditulis oleh Muhammad di abad ke-7 Masehi, itu sebenarnya sudah tergolong lama teman-teman. Karena catatan sejarah para sejarawan itu jauh lebih tua sudah ada. Dia tidak pernah mengungkapkan kronologi sejarah seperti yang kita temukan dalam Alkitab. Karena dia tidak memiliki satu pun. Yang dia miliki hanyalah berbagai kisah-kisah yang dia campur dengan tokoh-tokoh yang dipinjamnya dari Alkitab. Di kasus lain, Muhammad menyelipkan kisah tokoh-tokoh ini di waktu sejarah yang salah. Kadang-kadang perbedaannya 100 tahun, kadangkala ribuan tahun.
sebagaimana yang sudah dibahas oleh Ibu Sufiatul beberapa waktu lalu tentang kisah Maryam yang salah sejarahnya. Masa Maryam, saudara Harun, saudara Musa adalah ibu Yesus. Masa kaum Samaria yang dikatakan menurut Quran ada di zaman Musa. Ini kan tidak sejalan ini teman-teman. Jadi ketawa aku. Quran mengisahkan Haman dan menara. Kita akan lihat ya contoh-contoh kesalahan sejarah dalam Al-Quran ini. Oh, ini makin menarik teman-teman. Pastikan Anda like dulu, bantu share dulu siaran ini. Oke? 1, 2, 3. Ya. Quran mengisahkan Haman dan menara Mesopotamia di Mesir itu ada di zaman Musa. Lucu sekali ini ya. Contoh adalah Muhammad mengatakan bahwa Haman, Perdana Menteri Raja Persia Ahasuerus, dan menara Mesopotamia di Mesir itu berada di zaman yang sama dengan zaman Musa. Ahasuerus itu dikenal sebagai ahli sejarah, yaitu sebagai Xerxes yang menjadi raja di tahun 486 sebelum Masehi. Dan bukan berada di zaman Musa yang hidup di abad ke-15 sebelum Masehi. Jaraknya ini jauh sekali teman-teman. Ya. Muhammad mengatakan Firaun meminta Haman membakar batu bata dan membangun menara sehingga dia bisa naik ke surga dan melihat Tuhannya Musa. Ini adalah keterangan Muhammad di Quran surah Al-Qasas ayat 38. Ini tidak sesuai dengan sejarah teman-teman. Ya, kita lihat dalam catatan Alkitab. Dan berkata Firaun, hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarlah hai Haman untukku tanah liat. Kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi supaya aku dapat naik melihat Tuhan Musa. Dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa dia termasuk orang-orang pendusta. Muhammad mencontek kisah ini dari Kejadian 11 ayat 3 dan 4. Setelah bencana Bah, kita lihat dalam catatan Alkitab. Ya teman-teman ya. Ini di dalam ini tulisan dalam Kejadian 11 ayat 3 dan 4. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah yang dipakai mereka sebagai batu dan ter dan gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Nah, kisah inilah yang diadopsi oleh Muhammad dan ditulis di dalam surah Al-Qasas dengan tambahan beberapa informasi, yaitu tentang bagaimana batu bata itu dibuat untuk dapat dinaiki agar Tuhannya Musa dapat dilihat, katanya. Nah, kita lihat. Kita tahu bahwa Firaun tidak pernah membangun menara apapun yang serupa dengan menara Mesopotamia. Masyarakat Mesir kuno tidak pernah membakar batu bata sampai di zaman Romawi penjajah Mesir. Sebelum zaman Romawi, orang-orang Mesir menggunakan batu untuk membangun piramida dan bangunan-bangunan ibadahnya. Untuk membangun rumah, mereka menggunakan batu bata yang dikeringkan oleh sinar matahari. Jadi tidak dibakar teman-teman, tapi dikeringkan menggunakan sinar matahari. Ya. Nah, Muhammad salah menulisnya di sini. Dia menulisnya tentang Firaun. Padahal ini adalah kisah pasca Nuh di Menara Babel, teman-teman. Nah, Muhammad menyebut orang Samiri di zaman Musa. Meskipun orang Samiri atau Samaria baru muncul di abad ke-6 sebelum Masehi. Lagi-lagi ini adalah sebuah kesalahan sejarah, teman-teman. Kita lihat.
Contoh lain kesalahan judul terdapat di cerita Muhammad tentang anak sapi emas di kitab Keluaran yang tertulis bahwa Harun membuat patung ini di gurun. Kejadian ini berlangsung saat Musa naik ke gunung untuk menerima 10 perintah Tuhan. Karena tekanan Bani Israel yang tidak sabar lagi setelah menunggu Musa selama 40 hari, Harun tunduk pada permintaan Bani Israel dan membuat patung anak lembu emas untuk disembah oleh mereka. Muhammad melaporkan kejadian ini di surah Taha, surah 20 ayat 85 sampai 97 sebagai berikut. Kita lihat bagaimana catatan Muhammad mengenai peristiwa pembuatan lembu emas ini. Allah berfirman, maka sesungguhnya kami telah menguji kaummu sesudah kamu tinggalkan. Dan mereka telah disesatkan oleh Samiri. Ini maksudnya orang Samaria. Jadi artinya Samaria ini muncul di zaman Musa. Yang mana ini tidak mungkin karena orang Samaria belum ada di zaman Musa. Kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih hati. Berkata Musa, hai kaumku, bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepadamu suatu janji yang baik? Maka apakah terasa lama masa yang berlalu itu bagimu, atau kamu menghendaki agar kemurkaan dari Tuhanmu menimpamu? Lalu kamu melanggar perjanjianmu dengan aku. Mereka berkata, kami sekali-kali tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri, tetapi kami disuruh membawa beban-beban dari perhiasan kaum itu, maka kami telah melemparnya, dan demikian pula Samiri melemparkannya. Kemudian Samiri mengeluarkan untuk mereka dari lubang itu anak lembu yang bertumbuh dan bersuara. Maka mereka berkata, inilah Tuhanmu dan Tuhan Musa. Tetapi Musa telah lupa. Maka apakah mereka tidak memperhatikan bahwa patung anak lembu itu tidak dapat memberi jawaban kepada mereka, dan tidak dapat memberi kemudaratan kepada mereka, dan tidak pula kemanfaatan? Dan sesungguhnya Harun telah berkata kepada mereka sebelumnya, hai kaumku, sesungguhnya kamu hanya diberi cobaan dengan anak lembu itu, dan sesungguhnya Tuhanmu ialah Tuhan yang maha pemurah, maka ikutilah aku dan taatilah perintahku. Kurang lebih demikian teman-teman, tidak perlu saya baca semuanya, kita lihat di bagian penjelasannya. Ketika Muhammad menyebut nama orang Samiri, dia berpikir tentang Simon tukang tenung Samiri, dalam kurung Samaria, yang disebut di kitab Kisah Para Rasul. Simon meniup orang-orang di kota Samaria dengan sihirnya dan dicela oleh Rasul Petrus. Bersamaan akan celaan Musa kepada orang-orang Samiri di Quran dan celaan Petrus pada orang-orang Samaria di KPR, orang-orang Samiri di KPR menunjukkan bahwa Muhammad menempatkan orang-orang Samaria di KPR di zaman Musa, padahal dua kejadian ini terpisah sebanyak 1.500 tahun. Ya. Kota Samaria dibangun oleh Omri, Raja Israel di sekitar tahun 880 sebelum Masehi. Tapi orang-orang Samaria baru tercatat di uang logam setelah abad, tidak jelas di sini ya, saat masyarakat Assyria dibawa ke Samaria. Setelah Sargon II menguasai kota itu di tahun 721 sebelum Masehi. Muhammad tidak tahu sejarah masyarakat Samaria sehingga ia melakukan kesalahan sejarah yang fatal. Nah, ada teman-teman muslim yang mengatakan bahwa orang Samiri yang disebutkan di sini bukanlah orang Samaria. Nah, tantangan bagi para polemikus muslim, silakan temukan catatan-catatan di luar Al-Quran yang menulis tentang kaum Samiri atau orang Samiri ini, untuk membuktikan klaim teman-teman polemikus muslim bahwa orang Samiri adalah bukan orang Samaria yang ada di dalam catatan Alkitab. Kita lihat kesalahan secara lainnya teman-teman. Muhammad di Quran tak bisa membedakan antara Maria ibu Yesus dengan Miriam saudara Harun
dan Musa. Wow, ini menarik ya. Beberapa waktu lalu sudah diposting di channel Kanuru dalam pembedahan sejarah yang dilakukan oleh Bu Sufiatul. Nanti teman-teman bisa cek di situ. Contoh lain kebingungan Muhammad akan fakta sejarah, yaitu mengenai kronologi Alkitab tentang Maria. Tampaknya dia dikelabui oleh orang-orang Mandea, sehingga dia menganggap Maria ibu Yesus adalah sama dengan Miriam, Musa yang disebut di Alkitab. Maria ibu Yesus dalam bahasa Arab disebut dengan nama Miriam, dan ini menjadi sama dengan nama Miriam, saudara perempuan Harun dan Musa di kitab Bilangan 26 ayat 59. Di Quran surah Maryam 19 ayat 28 tercantum, hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pesina. Nah, Muslim sudah berusaha sedemikian rupa menjelaskan bahwa Uktah Harun, saudara perempuan Harun ini bukanlah bicara tentang saudara perempuan Harun secara biologis, tapi ini adalah secara tradisi menunjukkan bahwa Maryam itu adalah punya relasi, punya garis keturunan dengan Harun. Tapi menurut catatan Alkitab ternyata tidak demikian. Nanti kita akan lihat, teman-teman. Melalui Quran, Muhammad ingin menyatakan bahwa Maria ibu Yesus adalah tokoh yang sama dengan Miriam, saudara perempuan Harun, dan Musa. Hal ini diulang kembali di surah lain di mana Muhammad beranggapan bahwa Yokebed, istri Amran, ayah Harun dan Musa, mengamanatkan Maria ibu Yesus ketika baru lahir. Begini isi Quran, surah Al-Imran ayat 35 dan 36. Ingatlah ketika istri Imran berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku menasarkan kepada engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nasar itu daripadaku. Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Maka tak kala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan. Dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam. Dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan engkau daripada setan yang terkutuk. Nah, Muhammad menyatakan ayat Quran di atas adalah Miriam, saudara Harun dan putri Amran, lahir di akhir abad ke-16 sebelum Masehi. Sedangkan Maria ibu Yesus lahir di sekitar tahun 26 sampai 20 sebelum Masehi. Kebingungan Muhammad akan sejarah adalah karena keterangan dari yang ngawur dari orang-orang Mandea yang datang pertama kali di Mesopotamia pada abad kedua sebelum Masehi. Orang-orang Mandea dikenal di Arab sebagai orang Sabi. Muhammad mengenal ajaran-ajaran mereka dan kadangkala dia pun disebut sebagai orang Sabi oleh masyarakat karena dia mempraktekkan tata cara ibadah Sabi. Seperti sholat 5 waktu, wudhu sebelum sholat, seperti yang dilakukan oleh Mandea, Sabi, melakukan gerakan sholat yang sama seperti orang Sabi. Orang-orang Mandea mengira bahwa Maria itu ibu Yesus adalah saudara Musa dan Harun. Di buku mereka yang berjudul Haran Gawaita, yang ditulis di abad ketiga, kita baca di buku itu bahwa Yesus ditempatkan di dalam rahim Maria, putri Musa. Dia disembunyikan dalam kandungannya selama 9 bulan. Kemudian 9 bulan telah berlalu, Maria bersalin dan melahirkan sang Mesia. Wow, ini jadi dalam tulisan buku-buku orang Mandea, teman-teman. Ini namanya Haran Gawita. Nanti teman-teman silakan cross-check mengenai buku Haran Gawita ini, buku dari orang-orang Mandea. Nah, mengenai Haran Gawita ini, teman-teman bisa lihat dalam Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica halaman 3. Ini mencatat tentang ini, teman-teman. Jadi ini ada indikasi dalam catatan orang Mandea bahwa Maryam itu sejaman dengan Musa. Yang mana Maria ini adalah ibu dari Mesias.
Kemudian ini juga dicatat di dalam Al-Quran bahwa Miriam, saudara Harun, saudara Musa adalah ibu Yesus. Ini menarik teman-teman, ya. Bagaimana mungkin Maria itu bisa sejaman dengan Musa dan Harun? Muhammad disebut sebagai orang Sabi oleh orang-orang Mekah. Contohnya, setelah dia kembali dari salah satu dakwanya, dia merasa haus. Teman-temannya bertanya kepada seorang wanita yang membawa kantung air untuk memberi air pada Muhammad. Wanita itu bertanya, di mana? Mereka menjawab, para nabi Allah. Wanita itu lalu menjawab, pada orang yang disebut orang Sabi itu, mereka menjawab, tepat kepada orang yang kau sebut orang Sabi itu. Wanita itu kembali ke Mekah dan berkata, dua pria yang bertemu denganku membawaku menemui orang Sabi. Kita lihat bahwa Muhammad dikenal masyarakat Mekah sebagai orang Sabi. Dan mereka menyebut pengikut Muhammad sebagai Sabi Muhammad pula. Hal ini menunjukkan pada kita bahwa orang-orang di Arab di zaman Muhammad mengetahui dengan baik orang-orang Sabi dan juga tata cara ibadah dan ajaran agamanya. Mereka tahu dekatnya hubungan Muhammad dengan sekte Sabi di Mekah. Sehingga ketika Muhammad menyatakan agama barunya, masyarakat Mekah mengira agama itu muncul dari kaum Sabi yang hidup di antara mereka. Teman-teman bisa lihat ini dalam Al-Bukhari, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, Lebanon, halaman 89. Dan juga dalam Ibnu Al-Athir, Al-Kamel fi Al-Tariq, halaman 86, Tariq Al-Tabari, halaman 126. Teman-teman bisa lihat, silakan cari buku-buku ini sesuai dengan footnote ini, teman-teman. Nah, ketika Hasin, ayah dari seorang muslim bernama Umran, menjadi muslim, suku Quraisy menyebutnya sebagai Saba, yang berarti dia beralih agama dan memeluk agama Sabi. Ketika Hamzah paman Muhammad masuk masjid untuk mendukung Muhammad, orang-orang Mekah berkata padanya, kami lihat kau sudah menjadi orang Sabi. Abu Lahab, paman Muhammad yang menentangnya menyebut Hamzah sebagai orang Sabi yang bodoh. Semua fakta sejarah ini menunjukkan bahwa suku Quraisy menggolongkan Muslim sebagai umat sekte Sabah. Nah, mengenai hal ini teman-teman bisa lihat ini sesuai dengan footnote ada dalam Halabiyah Dar Al-Ma'arif Beirut, Lebanon, halaman 456. Teman-teman bisa cross check ya. Ahmad Romadi yang berkata Kanur belum waras juga. Semoga dengan data-data ini membuat Anda bisa waras ya. Jadi selain cuma ngocek seperti ini, sebaiknya Anda cross check data-data ini supaya Anda tambah waras. Kalau cuma ngocek tanpa Anda cross checknya, maka Anda tetap tidak akan waras. Woi jemaah, terlambat kalian ketawanya. Tidak hanya masyarakat Quraisy saja yang mengatakan begitu, tapi suku-suku Arab lainnya juga. Pria bernama Labid pergi mengunjungi Muhammad dan dia menjadi muslim. Dia kembali ke sukunya yakni Bani Amir dan melakukan wudhu. Wudhu merupakan tata cara ibadah umat Sabi. Dia pun mengucapkan slogan Sabi seperti Allahu Akbar. Labid mulai melakukan sujud seperti orang Sabi, solat seperti cara Sabi, dan mengucapkan Fatihah seperti Sabi. Semua aturan solat yang dikenal orang-orang Arab sebagai tata cara ibadah Sabi masuk ke dalam Islam. Sirafa bin Auf bin Al-Aufas, penyair suku Bani Amir, melihat Labib bersolat gaya Sabi dan mengejeknya melalui puisi dengan mengatakan Labib sebagai orang yang datang pada mereka dengan agama Sabi. Nah, mengenai catatan ini, teman-teman bisa cari tahu di dalam Ibnu Al-Tahir, Ibnu Al-Athir, Al-Kamel fi Al-Tariq, halaman 86. Ya. Jadi sebenarnya gerakan-gerakan sholat ini dilakukan juga oleh orang-orang Sabi, teman-teman. Jadi bukan hal yang baru sebenarnya di zaman pra-Islam. Ya.
Kemudian Muhammad juga tidak tahu zaman suku Ad dan Tahmud. Ya. Contoh lain menunjukkan bahwa Muhammad tidak tahu akan kronologi sejarah ketika dia menyatakan tentang suku-suku Ad dan Tahmud. Ad adalah suku Arab kecil yang tinggal di Arab Utara di abad kedua. Claudius Ptolemy dari Alexandria, Mesir, lahir di tahun 90 Masehi dan wafat di tahun 168 Masehi. Dia menulis buku geografi terkenal di abad kedua Masehi. Salah satu suku yang disebutnya dalam petanya adalah suku Oaditai, yang seringkali dikenal sebagai suku Ad. Ptolemy menjelaskan suku Oaditai di daerah timur Teluk Akaba. Tidak ada ahli geografi manapun yang sebelumnya mengatakan tentang suku ini. Meskipun penulis-penulis klasik terkenal seperti Pliny yang menulis sekitar tahun 69 sampai 70 Masehi telah menyebut semua suku-suku di daerah itu, tapi tak menyebut tentang suku Ad sebelum dia. Strabo menulis tentang daerah yang sama tanpa menyebut suku Ad. Penulis kuno Yunani lainnya seperti Agatharchides dari Alexandria yang menulis sekitar tahun 145 sampai 132 sebelum Masehi menulis tentang daerah itu tanpa menyebut tentang suku Ad. Semua ini menunjukkan bahwa suku Ad adalah suku kecil yang muncul di abad kedua. Tidak diketahui berapa lama suku ini ada. Besar kemungkinan ditelan suku-suku lain di daerah itu yang lebih besar seperti suku Thamud. Muhammad mengatakan bahwa masyarakat suku-suku ini menghuni bumi di generasi manusia kedua setelah Nabi Nuh. Kita baca keterangan ini di Quran Surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 69. Apakah kamu tidak percaya dan heran bahwa datang kepadamu peringatan dari Tuhanmu yang dibawa oleh seorang laki-laki di antaramu untuk memberi peringatan kepadamu? Dan ingatlah oleh kamu sekalian di bawah Allah menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti sesudah lenyapnya kaum Nuh, dan Tuhan telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakanmu. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Juga di Quran surah Al-Mu'minun surah 23 ayat 23. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, hai kaumku, dan sembahlah oleh kamu Allah. Sekali-sekali tidak ada Tuhan bagimu selain dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Muhammad mengatakan bahwa suku Ad dihancurkan oleh awan dan angin yang dikirim oleh Allah bagi mereka. Nah, the story of Ad, peace be upon him, and the lineage of the people of Ad. Allah says, just as we sent Nuh to his people, and similarly to the Ad people we sent Hud, one of their own brethren. Muhammad bin Ishaq said that the tribe of Ad were the descendant of Ad, son of Iram, son of Aus, son of Sam, son of Nuh. I say, these are indeed the ancient people of Ad, whom Allah mentioned, the children of Ad, son of Iram, who were living in the desert with lofty pillars of statues. Kalimat melebihkan kekuatan tubuh dan perawakanmu, surat 7 ayat 69 menunjukkan bahwa Muhammad dipengaruhi oleh literatur Manikea yang menjelaskan bahwa orang-orang yang hidup di bumi saat bencana terjadi adalah raksasa-raksasa yang tinggi tubuhnya. Mani, pendiri aliran kepercayaan Makinisme, menulis buku yang berjudul Para Raksasa, The Giant. Kisah ini juga dicantumkan dalam literatur Gnostik lainnya yang diimani oleh umat Manikea di abad keempat Masehi. Di buku pertama Enok ditulis bahwa para malaikat menikah dengan para wanita atau manusia biasa. Muhammad membuat umat muslim pusing dengan menyebut suku Arab Ad dan Thamud di zaman Nuh, yang adalah sekitar 5.000 sampai 6.000 sebelum Masehi,
Karenanya mereka pun mengarang cerita untuk mengatasi kesalahan sejarah ini. Muslim pertama yang mengajukan pemecahan masalah adalah Ibnu Ishaq yang wafat sekitar tahun 774 Masehi, 152 tahun setelah Muhammad hijrah ke Madinah. Inilah dia, tambal sulam sejarah dilakukan, teman-teman. Bagaimana mungkin Ibnu Ishaq yang beda 152 tahun sejarah, 120 tahun beda dengan Muhammad, bisa menuliskan silsilah keturunan, ya, menerangkan tentang apa yang disebutkan oleh Muhammad pada masa hidupnya Muhammad. Ya. Ibnu Ishaq merubah silsilah keturunan di kitab Kejadian. Tambal sulam dimulai di sini. Ibnu Ishaq merubah silsilah keturunan di Kejadian agar cocok dengan kesalahan sejarah di Quran. Dia menambahkan nama-nama dalam silsilah keturunan Shem putra Nuh dengan nama-nama Arab yang aneh yang tidak dikenal di masa generasinya. Bahkan 4-5 abad setelah dia mati. Dia menambahkan nama Ad sebagai putra Us yang disebut di Kejadian 10 ayat 21-24 sebagai putra Aram, putra Shem, putra Nuh. Dia lalu mengubah silsilah nama keturunan Nuh agar terdengar lebih Arab. Agar terdengar lebih Arab, teman-teman. Jadi ditambal sulam. Oleh kaum terpelajar zamannya, Ibnu Ishaq dikenal sebagai orang yang mengarang silsilah keturunan yang ngawur. Dan juga sebagai pendusta, tukang tipu. Karena tidak seorang pun yang sebelumnya yang pernah menulis silsilah keturunan seperti ciptaannya. Maka ahli Islam lainnya di zaman itu menganggap dia sebagai sejarawan palsu. Tapi di generasi-generasi berikutnya, tulisan Ibnu Ishaq malahan jadi acuan sejarah yang menunjang Quran. Berdasarkan silsilah keturunan karangan Ibnu Ishaq, Ibnu Khaldun tahun 1332 sampai 1406 Masehi mengatakan bahwa suku Ad tinggal di sebelah selatan Arabia di bagian barat Afrika. Dia mengarang saja keterangan ini tanpa fakta sejarah apapun yang mendukung keterangannya. Kami tak menemukan keterangan apapun yang membenarkan karangan sejarahnya. Baik di penemuan arkeologi maupun tulisan sejarah kuno, umat muslim menemukan sebuah kuburan tua di Hadramaut di antara kuburan-kuburan di selatan Arabia. Dan dengan mudah menamai kuburan itu sebagai kuburan Hud tanpa bukti apapun dari zaman sebelum Islam. Nah, disinilah tambal sulam sejarah, teman-teman. Padahal sejarawan-sejarawan lain tidak pernah mengakui Ibnu Ishaq di zamannya. Mereka mengatakan dia adalah pendusta dan tukang tipu. Tapi kemudian setelah zaman itu berlalu justru banyak orang yang mendukung apa yang dikarang oleh Ibnu Ishaq untuk mencocokkan kesalahan sejarah yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Ya. Kira-kira demikian maksud paragraf ini. Quran surah 46 ayat 21 mengatakan, dan ingatlah Hud saudara kaum Ad, yaitu ketika dia memberi peringatan kepada kaumnya di Al-Ahqaf. Sesungguhnya telah terdahulu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan sesudahnya. Janganlah kamu menyembah selain Allah, sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa asap yang besar. Kata Arab Ahqaf berarti jalur pasir yang melingkar. Umat muslim berkata bahwa suku Ad pertama hidup di Al-Ahqaf yang katanya terletak di Arabia Selatan di gurun pasir Rub Al-Khali di perbatasan Hadramaut. Tapi Quran mengatakan tentang Nabi Hud yang menurut Quran adalah nabi untuk suku Ad yang memperingatkan suku Ad akan kehancuran melalui jalur pasir yang berputar. Inilah yang dimaksud dalam surah 46 ayat 21. Di ayat 24 dikatakan, datangnya angin kepada suku Ad yang menurut Quran menghancurkan segalanya. Para penulis Islam awal mengerti makna kata Ahqaf bukanlah berarti suatu tempat, tapi adalah angin berpasir. Di antara para penulis ini, aku sebut Al-Fairusabi. Quran mengatakan suku Ad tinggal di Arabia Utara dan bukan selatan. Maksud makna ayat itu dalam Quran adalah bahwa suku Ad kuno ini tinggal di tempat yang sama di mana suku Thamud bertempat. Tak lama setelah suku Ad dihancurkan oleh serangan angin, Quran menjelaskan dengan tegas
tempat tinggal suku Ad dan Tamud dengan menjabarkan tempat di mana rumah dipahat dalam bebatuan pada pegunungan. Dan kita tahu tempat seperti itu hanya ada di bagian tertentu Arab Utara dekat kota Hijrah. Pada kenyataannya itu adalah kota Nabasia, di mana orang Tamud hidup di Arab Barat Laut. Di surah Al-Araf ayat 69 kita lihat bahwa Muhammad mengatakan suku Ad muncul satu generasi setelah Nuh. Dan dia menjelaskan kehancuran suku itu. Lalu tiba-tiba di ayat 73 dan 74 dia mulai berbicara tentang suku Tamud sebagai generasi berikutnya setelah suku Ad, dan suku Tamud menempati daerah itu. Nah, ini adalah rumah-rumah yang dipahat di bebatuan di kuno Hijrah Arab Utara, teman-teman. Rumah-rumah pada zaman itu ya. Seperti ini modelnya. Ini panjang sekali ini ya. Tentang suku Ad ini. Lalu kesalahan sejarah fatal lainnya adalah tentang suku Tamud. Ini juga dibahas di sini. Ya. Lalu perihal masyarakat Midian. Muhammad mengatakan bahwa masyarakat Midian hidup di zaman Sodom dan Gomora yang lenyap sama sekali dari sejarah manusia. Bagaimana mungkin orang Midian hidup di zaman Sodom dan Gomora? Ini juga kesalahan sejarah, teman-teman. Dalam Quran, Muhammad juga mengatakan suatu teriakan goib menghancurkan kota Antioquia di abad pertama. Para pencerita hadis dan sirah membenarkan bahwa kota yang disebut dalam surat 36 ayat 13 ini adalah Antioquia di Asia Minor. Al-Qurtubi dalam tafsir Qurannya membenarkan bahwa Antioquia adalah kota yang dimaksud dalam ayat-ayat tersebut. Dalam Al-Qurtubi Al-Jama'ah Al-Ahkam Al-Quran, halaman 14, Abu Hayyan Al-Andalusi, tafsir Al-Bahir, Al-Muhit, halaman 327. Sudah jelas bahwa yang dimaksud Muhammad sebagai utusan di ayat itu adalah Barnabas dan Paulus, dua rasul yang mengajar dan berkhotbah di Antioquia. Lalu kesaksian mereka di kota itu dikuatkan dengan kehadiran Silas yang dikatakan Quran dengan jelas sebagai kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Jadi ini campur-campur ini teman-teman. Ya. Ini adalah Pisidan, Antioquia, Syria, Antioquia. Letak kota Antioquia di Syria dan kota Antioquia di Pisidia. Kota ini dikunjungi Rasul Paulus. Muhammad tak tahu bahwa ada dua kota Antioquia dan dia menggabungkan saja keduanya jadi satu. Nah, jadi kurang lebih itu kesalahan-kesalahan sejarah. Sebenarnya masih banyak lagi teman-teman. Tetapi sebagai kesimpulan awal di bab pertama ini adalah bahwa catatan mengenai resume ya dari apa yang kita sudah lihat, bahwa catatan mengenai Mekah tidak pernah ada di dalam catatan sejarawan-sejarawan purba. Meskipun mereka sudah membuat peta-peta perdagangan, ya, tapi jalur di mana Mekah itu ada tidak pernah ada catatan. Kalau teman-teman Muslim punya data terbaru yang membantah akan pernyataan ini, silakan teman-teman Muslim tunjukkan peta-peta perdagangan pada masa purba yang mencatat tentang keberadaan akan kota Mekah. Mengingat kota Mekah menurut catatan Quran adalah sebuah kota yang penting. Bahkan dikatakan ini adalah tempat di mana Abraham ya berkunjung dan mendirikan Ka'bah. Bahkan juga ini adalah tempat di mana Abraham dikuburkan. Tentunya Ka'bah, ya, tentunya Mekah adalah sebuah pusat yang ramai, pusat yang penting seharusnya, tetapi mengapa tidak tercatat dalam peta-peta kuno? Mengapa? Apa alasannya? Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya PR lainnya yang harusnya teman-teman Muslim lain lakukan pencarian adalah tadi ya, PR yang saya kasih, temukan peta-peta perdagangan yang mencatat bahwa Mekah itu benar-benar ada ya pada zaman sesuai dengan catatan Quran, bahwa kota itu adalah kota yang subur ya, kota yang ramai ya,
kota yang penting. Tolong tunjukkan peta-peta atau catatan-catatan kuno selain Al-Quran yang mendukung pernyataan Quran tersebut. Kalau Anda tidak temukan, itu sebuah kemustahilan. Karena apa? Karena jauh sebelum Al-Quran itu dicatat, jauh sebelum Muhammad muncul dengan catatan-catatan yang baru tentang sejarah, sudah ada sejarawan-sejarawan purba yang menulis secara yang menulis sejarah, yang menulis tentang peristiwa-peristiwa penting, yang menulis tentang kota-kota penting. Sudah ada catatan-catatan itu. Jadi tidak mungkin kota Mekah itu terlewatkan oleh mereka kalau memang itu sudah ada di zaman mereka atau ada di zaman pra-Islam. Kemudian kesalahan-kesalahan sejarah tadi yang disebutkan misalnya tentang Maria, saudara Harun dan Musa, itu bagaimana mungkin? Maria ibu Yesus sejaman dengan Musa. Sampai sekarang teman-teman muslim belum memiliki argumentasi yang valid, argumentasi yang berbobot untuk membantah hal ini. Demikian juga kesalahan-kesalahan sejarah lainnya. Dan pastinya ke depan teman-teman kita akan lihat lagi hal-hal menarik lainnya ya, yang tentunya akan memanjakan wawasan kita, akan menolong kita untuk mengenal sejarah tentang Islam ya, berdasarkan sumber-sumber tadi. Juga setiap apa yang saya bacakan selalu saya tunjukkan ada catatan kaki sumber di mana tulisan itu didapat ya. Nanti kita akan sambung lagi di periode selanjutnya, di episode selanjutnya. Semoga teman-teman masih menyaksikan, dan saya berharap teman-teman yang baru menyaksikan ini bisa like dan bisa share informasi ini supaya teman-teman muslim bisa cross-check apa yang kita sampaikan. Anda seharusnya cross-check, bukan marah-marah, gumunan, bukan teriak-teriak penistaan, penghujatan, tapi Anda harusnya membiasakan diri untuk cross-check apa informasi yang Anda dengarkan, Anda lihat, Anda baru tahu. Tolong di cross-check. Jangan gumunan, jangan isinan, apalagi itu. Jangan mudah marah, mudah meledak, teriak takbir Allahu Akbar, lalu sambil bawa golok, lalu maki-maki. Jangan. Anda nggak bisa lagi lakukan hal itu di zaman sekarang ini. Ini zaman keterbukaan. Zaman keterbukaan informasi. Di mana segala sesuatunya harus diuji kembali. Bukan zamannya lagi Anda pakai cara kekerasan. Ya. Kami Kristen saja tidak pernah marah Anda utak-atik. Anda pakai catatan-catatan yang menyesatkan dari kitab-kitab yang tidak kami akui pun, kami juga tidak mempolisikan Anda. Tidak mengkriminalkan Anda, tidak. Kami santai-santai saja. Bahkan kekristenan sampai sekarang ini terbukti berdiri tegak di tengah-tengah begitu banyak kritik sejarah, kritik historis yang dilakukan oleh begitu banyak akademisi, ya, kritikus, ya. Tapi kekristenan tetap berjalan, tetap move on, tidak pernah teriak-teriak menghujat, tidak pernah teriak-teriak penistaan, tidak. Justru kalau kalian teriak-teriak penistaan, ini akan menunjukkan bahwa ada sesuatu yang kalian tutup-tutupi, tidak mau dibongkar. Dan itu akan membuat orang terpancing untuk cari tahu kenapa Islam tidak siap dengan hal seperti ini, dengan bedah seperti ini, dengan kritik historis seperti ini. Orang akan bertanya. Ya. Baik teman-teman, sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang menyaksikan siaran ini. Tuhan memberkati sahabat Kanuru dimanapun Anda berada. Tuhan memberkati para teman-teman muslim yang sempat hadir meskipun Anda tidak setuju dengan apa yang ditampilkan. Tetapi saya yakin dan percaya ada muslim lainnya di luar sana yang menyimak dan sungguh-sungguh cari tahu, memastikan apa yang kita sampaikan ini adalah sebuah tulisan yang penting, tulisan yang perlu di follow up. Ya, mereka pasti akan menemukan kebenarannya kalau mereka sungguh-sungguh menggunakan nalar yang Tuhan beri. Salam sadar untuk kita sekalian. Sampai jumpa di kesempatan yang lainnya.